STY dapat kabar buruk, dua pemain andalan cedera. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY diterpa kabar buruk jelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjamu Jepang di Stadion GBK pada Jumat, 15 November tahun 2024. Kemudian menjamu Arab Saudi di tempat yang sama pada Selasa, 19 November tahun 2024. Dua pemain andalan STY di skuad Garuda dikabarkan mengalami cedera saat membela klubnya, Persebaya Surabaya. Kedua pemain itu adalah Malik Rizaldi dan Hernando Ari. Kabar cedera kedua pemain tersebut diketahui dari unggahan Persebaya Surabaya di Instagram resmi klub pada Kamis, 31 Oktober tahun 2024. Dua pemain Persebaya, Malik Rizaldi dan Hernando Ari mengalami cedera, tulis Persebaya, dikutip Jumat 1 November tahun 2024. Kedua pemain tersebut mengalami cedera saat Persebaya menghadapi PSM Makassar pada Rabu, 23 Oktober tahun 2024 lalu. Persebaya menyampaikan, Malik Rizaldi mengalami cedera kaki kiri, sementara Hernando Ari alami cedera di bagian bahu kiri. Saat ini tim medis Persebaya sedang melakukan rangkaian observasi untuk mengetahui kapan kedua pemain andalan STY itu bisa kembali ke lapangan. Setelah menjalani MRI dan serangkaian pemeriksaan, kini mereka dalam penanganan tim medis Persebaya. Observasi dilakukan secara seksama untuk menentukan kapan mereka bisa kembali berlatih. Untuk kemudian dipastikan kapan mereka bisa kembali bermain, demikian Persebaya Surabaya. PSSI ungkap target Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. PSSI mengungkap target timnas Indonesia saat jumpa Jepang dan Arab Saudi. Federasi realistis bahwa dua laga itu tidak bisa disapu bersih. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi bulan depan pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Laga melawan Jepang akan digelar pada 15 November, kemudian melawan Arab Saudi pada 19 November. Saat ini, Indonesia masih di peringkat 5 grup C dari 4 laga, dengan rincian 3 kali imbang dan sekali kalah. Tim asuhan Shin Tae-yong di bawah Jepang 10, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, yang mengoleksi 5 poin. Setelah menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, Indonesia sempat meredam Bahrain 2-2, sebelum ditekuk Cina 1-2. Hasil itu membuat Indonesia masih harus mengamankan banyak poin guna bersaing mendapat posisi yang aman, setidaknya ke 4 besar, agar bisa ke babak keempat. Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa laga melawan Jepang akan menjadi ujian sulit. Sementara saat jumpa Arab Saudi, PSSI berharap bisa meraih poin. Kami hitung saja. Hitungan begini ya, kami tinggal 6 kali main. Ada 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu melawan Jepang dan Australia. Jadi 4 ini harus dapat poin kan? Kata Arya Sinulinga kepada wartawan. Lawan Bahrain, lawan Cina kami berharap poinnya full. Itu pun belum tentu lewat kan? Dan kemudian kami harus full juga, karena kita kalah lawan Cina. Benar tidak? Kan kita kalah lawan Cina ini. Kalau tidak mau kita Arab Saudi, juga harus mau gak mau kan harus full juga. Ujarnya menambahkan, target memaksimalkan laga kandang sisa ini dipasang PSSI dalam misi timnas Indonesia di ronde 3 meraih posisi 4 besar. Federasi masih berharap timnas Indonesia bisa melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. Sebab untuk lolos langsung sebagai juara grup dan runner-up sudah sulit buat Garuda. Timnas Indonesia masih punya kesempatan ke Piala Dunia tahun 2026 jika melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. Jepang ya kita harus dapat, ya mudah-mudahan dapat poin, sehingga kita bisa masuk di 4 besar. Kita kan, kalau untuk di Australia dan di Jepang kita berusaha realistis ya, tutur Arya. Diskon harga tiket laga Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. PSSI telah merilis daftar harga tiket 2 laga kandang timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. PSSI memberikan diskon yang cukup menarik untuk pembelian tiket lewat Garuda ID. Beberapa waktu lalu PSSI meluncurkan Garuda ID. Fans yang ingin menyaksikan secara langsung laga timnas Indonesia harus punya akun Garuda ID. Pembelian tiket pun hanya bisa memakai akun dari Garuda ID.
Pemakaian akun Garuda ID untuk membeli tiket bakal berlaku mulai laga melawan Jepang. Indonesia bertemu Jepang pada matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Sesuai jadwal, laga akan dimulai pada pukul 19.00 malam waktu Indonesia Barat. Setelah menjamu Jepang, Indonesia akan jadi tuan rumah untuk Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024. Laga ini juga dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. PSSI telah merilis harga tiket untuk dua laga tersebut. Ada diskon khusus bagi pemilik akun Garuda ID. Harga tiket kategori Premium West atau East yang nominalnya 1,75 juta rupiah bisa didapatkan dengan harga 1,4 juta rupiah. Diskon juga bisa dirasakan pemilik akun Garuda ID untuk tiket kategori lainnya. Berikut adalah daftar harga tiket laga kandang Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Premium West atau East 1,4 juta rupiah. Garuda West 1 juta rupiah. Garuda East 1 juta rupiah. Garuda South 480.000 rupiah. Garuda North 480.000 rupiah. Dan Upper Garuda 240.000 rupiah. Hadapi Jepang dan Saudi, Indonesia bakal tampil habis-habisan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berjanji bahwa anak-anak asuhnya bakal tampil maksimal sampai titik darah penghabisan di laga lawan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Skuad Indonesia akan berduel dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pasukan Merah Putih akan bermain lawan Jepang pada 15 November tahun 2024. Lalu Arab Saudi pada 4 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SCBK, Jakarta Pusat. Jepang adalah pemuncak klasemen sementara grup C dengan 10 poin dari 4 partai. Sementara itu Arab Saudi di peringkat ketiga lewat nilai 5. Sedangkan Timnas Indonesia terpaku di ranking kelima dengan 3 angka. Tim berjuluk Garuda itu belum pernah menang, 3 kali seri dan sekali kalah. Saat ini, Shin Tae-yong sedang pulang kampung ke Korea Selatan. Arsitek berusia 54 tahun itu akan kembali dalam waktu dekat ke Indonesia. Jadwal November tahun 2024 ini sulit karena Jepang, tim terkuat di grup kami, akan menjadi lawan. Ujar Shin Tae-yong dinukil dari media Korea Selatan, Chosun. Karena ini adalah 2 pertandingan kandang, kami harus berusaha semaksimal mungkin. Ucap pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2026. Sampai titik darah penghabisan, kami harus bekerja keras, tutur Shin Tae-yong.